Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1631 Tushen. Miyamoto Musashi mendengar dua kata ini dan bertanya kepada Yekio, apa yang kamu sebut dewa pembantaian, apakah itu membunuhku? Yekio tersenyum dan mengangguk. Kursi ini bisa menghancurkanmu dengan satu tangan. Miyamoto Musashi penuh dengan penghinaan. Bagaimana jika aku ditambahkan? Tiba-tiba, sesosok datang dari jalan terpencil. Dia memiliki rambut pendek, wajah kokoh, setelan tunik Cina dan pedang berharga di punggungnya. Ye Wudi. Miyamoto Musashi menunjukkan penghinaan, siapa aku? Ternyata itu adalah keluarga Ye Wudi. Sayang sekali dibandingkan dengan basis kultivasi Ye Wushuang, perbedaannya terlalu jauh. Wah, kamu tidak berpikir bahwa kamu dan Ye Wudi akan bisa membunuhku, Tuan para dewa, kan? Yekio tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa Ye Wudi dan aku tidak akan bisa mengalahkanmu bersama, jadi aku juga meminta seorang pembantu. Miyamoto Musashi sedikit penasaran, dan bertanya, siapa itu? Saya. Sebuah suara samar terdengar. Segera setelah itu, bayangan hitam melintas di samping Yekio. Pria di sini adalah pria tua. Dia mengenakan jubah hitam, sepasang sepatu kain hitam menginjak kakinya, dan sebuah kotak kayu di tangannya, tanpa ekspresi. Miyamoto Musashi menatap lelaki tua itu sebentar, dan bertanya dengan ragu, apakah kamu bayangan? Pria tua itu sedikit mengangguk dan berkata, itu benar. Kilatan cahaya dingin melintas di bawah mata Miyamoto Musashi. Pada saat ini, Yekio berkata kepada Shadow, maaf, tapi aku harus merepotkanmu untuk meminta bantuan. Keluarga tidak membicarakan dua hal. Shadow melemparkan kotak kayu di tangannya ke Yekio. Ada apa di dalam? Tanya Yekio. Aku tidak tahu sekilas, kata Shadow. Yekio membuka kotak kayu, aroma obat yang kuat mengalir ke lubang hidungnya, dan langsung hanya merasa lelah dan kosong, menyegarkan. Ini adalah ginseng berusia seabad, tidak, ini berusia 200 tahun. Yekio sedikit terkejut, dan berkata kepada Shadow, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, Tuan menyiapkan ini untukmu. Shadow berkata, terakhir kali Tuan mendengar bahwa kamu sering kehabisan kekuatan, jika kamu memiliki bahan obat berusia seabad, itu dapat membantumu mendapatkan kembali vitalitasmu. Waktu yang singkat. Jadi saya mencari 3 ginseng ini, biarkan saya membawa Anda. Yekio terdiam beberapa saat, dan berkata, aku akan pergi menemuinya di ibu kota jika ada kesempatan. Shadow berkata, musuh masih hidup, jadi jangan bertemu untuk saat ini. Yekio mengeluarkan, dan kemudian bertanya kepada Ye Wudi dengan suara rendah, Paman San, di mana San Bibi? Aku memanggilnya, dia akan datang, dia akan segera datang. Kata Ye Wudi. Kemudian, Yekio memandang Miyamoto Musashi ini dan tersenyum, Tuanku Valkyrie, tidakkah Anda mengharapkannya? Miyamoto Musashi berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu benar-benar akan meminta bantuan 2 tuan dari keluarga Ye. Yekio tersenyum dan berkata, ketika saya mengetahui bahwa Kyushan Nange dan Qian Shansue telah ditangkap oleh Shou Yoshida, saya memutuskan untuk datang ke Dadong untuk menyelamatkan mereka. Tapi aku tahu betul bahwa kuil Amaterasu adalah situsmu. Jika aku ingin membunuh Yoshida Moriichi, itu mungkin akan mengejutkanmu. Jadi, aku membuat rencana untuk membunuh Tuhan. Miyamoto Musashi berkata dengan wajah tenang, jadi, tujuanmu bukan untuk menyelamatkan Nange Akiyama, tetapi untuk membunuhku? Tidak.
Yekio menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan utama kedatanganku ke Dadong adalah untuk menyelamatkan Xiao Sui dan Nange, dan yang kedua adalah untuk membunuhmu. Bab 1632. Lagi pula, kamu menyelamatkan orang di wilayahmu. Aku harus menjaganya. Tentu saja, jika kamu tidak bersikeras membunuhku, maka tentu saja kamu tidak akan jatuh ke dalam rencanaku. Jadi, dari awal, aku tidak berniat untuk melawanmu mati-matian. Tujuanku adalah membawamu ke sini dan kemudian membunuhmu. Berburu tobu hebat, gading-gading-gading, pikirkanlah, seru sekali. Sebelum Jinling naik ke pesawat, Yekio membuat pertimbangan yang matang. Dia memasuki kuil Amaterasu sendirian untuk menyelamatkan orang, pada kenyataannya, tidak ada bedanya dengan mencari kematiannya sendiri, jadi dia membuat rencana untuk membunuh para dewa. Berburu Dewa Tobu Agung, Miyamoto Musashi. Yekio tahu celah antara dirinya dan penguasa daftar dewa, dan tahu bahwa dia bukan lawan Miyamoto Musashi, jadi dia memberitahu Diao-chan tentang rencana ini. Setelah Diao-chan melapor kepada dewa militer, dia segera memberitahu Yewudi dan Shadow untuk membantu Yekio. Yewudi memanggil gadis naga lagi. Hahaha. Miyamoto Musashi tertawa terbahak-bahak setelah mendengar apa yang dikatakan Yekio. Yekio merasa sedikit aneh, dan bertanya, apa yang kamu tertawakan? Aku menertawakanmu sebagai orang bodoh. Miyamoto Musashi berkata, wah, kursi ini memakan lebih banyak garam daripada kamu berjalan. Kamu benar-benar berpikir kamu tidak dapat melihat rencanamu untuk kursi ini? Yekio terkejut, dan tiba-tiba mendapat firasat buruk. Miyamoto Musashi berkata, meskipun Yoshida Moriichi adalah imam besar kuil Amaterasu, hidup dan matinya tidak cukup untuk membuatku keluar. Tujuan saya keluar adalah untuk membunuh Yewudi. Saya adalah dewa bela diri timur besar, dan saya memiliki banyak mata dan telinga. Ketika saya mengetahui bahwa Yewudi telah memasuki alam timur besar, saya menduga bahwa dia sebagian besar ada di sini untuk membantu Anda. Hanya saja aku tidak mengharapkan bayangan itu datang. Ye Wushuang meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya dalam hidup ini. Saya merasa sangat menyesal, jadi saya hanya bisa membunuh saudaranya untuk menebus penyesalan. Ketika Miyamoto Musashi mengatakan ini, senyum kemenangan muncul di wajahnya, dan dia bertanya kepada Yekio, "Nak, kamu telah membawaku ke sini dengan semua pikiranmu untuk membunuhku. Seperti yang semua orang tahu, aku telah melihat tujuanmu sejak lama, jadi aku akan mencoba yang terbaik untuk datang ke sini bersamamu. Ngomong-ngomong, aku juga ingin berterima kasih. Jika bukan karena kamu, maka aku tidak punya kesempatan untuk membunuh Yewudi dan Shadow." Wajah Yekio tenggelam. Dia berpikir bahwa rencana yang dia buat itu sempurna, tetapi dia tidak berharap itu ditemukan oleh Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi melanjutkan, sebuah cacat besar telah muncul di kursi ini, apakah kamu tidak menyadarinya? Kekurangan? Yekio dengan cepat memikirkannya, dan tiba-tiba memikirkan kemungkinan bahwa dia lolos terlalu lancar. Miyamoto Musashi berkata, kursi ini adalah master peringkat ketiga dalam daftar dewa. Jika Anda ingin membunuh Anda, bagaimana Anda bisa lari ke sini? Kamu ingin membawaku ke sini, seperti yang semua orang tahu, aku juga ingin membunuhmu sekaligus. Wah, kamu masih terlalu lembut. Ekspresi Yekio sangat jelek, dan dia bertanya, karena kamu sudah tahu tujuanku, mengapa kamu tidak menemukan beberapa pembantu? Apakah dia mencoba mencari pembantu untuk Miyamoto Musashi? Miyamoto Musashi tersenyum menghina, bunuh kalian, kenapa kamu tidak butuh pembantu, aku sendirian. Tidak ada pembantu? Yekio menghela nafas lega.
Miyamoto Musashi berkata, "Wah, Anda menunda waktu dengan berbicara begitu banyak omong kosong kepada saya. Jika Anda menebak dengan benar, maka Anda harus menunggu seorang pembantu." Sial, ini bisa dilihat juga? Yekyu benar-benar terkejut. Baru pada saat inilah dia sepenuhnya memahami bahwa Miyamoto Musashi adalah seorang Yinbi tua yang sebenarnya. "Saya harap pembantu Anda bisa segera datang, kalau tidak Anda akan melihat mayat Anda." Setelah Miyamoto Musashi selesai berbicara, dia meledakkan niat membunuh di sekujur tubuhnya. Bab 1633. Wajah Yekyu berubah. Niat membunuh pada Miyamoto Musashi 10 kali lebih menakutkan daripada ketika dia diburu. Jika Miyamoto Musashi sebelumnya merasa seperti harimau bagi Yekyu, maka pada saat ini, dia seperti naga bertanduk. Momentumnya mengerikan. Dalam jarak 100 meter, semuanya diselimuti niat membunuh. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari peringkat tertinggi ketiga? Wajah Yekyu serius. Miyamoto Musashi mengetukkan jari kakinya ke tanah dengan ringan, naik ke langit, dan jatuh dengan ringan di atas pohon, memandang ketiga Yekyu dengan merendahkan, dan berkata dengan bangga, "Ayo naik bersama." Wajahnya acuh tak acuh. Sikap arogan. Seolah-olah di mata Miyamoto Musashi, ketiga Yekyu seperti tiga semut, yang bisa dengan mudah dijepit sampai mati olehnya. Yekyu berbisik, "Paman San, ayo pergi bersama, cobalah untuk tidak menabraknya, tunda waktu, dan tunggu sampai bibisan datang, mari kita coba yang terbaik." Bagus. Yehudi mengangguk dan setuju. Dia juga tahu bahwa terlalu sulit bagi mereka bertiga untuk membunuh seorang master yang berada di urutan ketiga dalam daftar dewa, dan dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada gadis naga itu. Melihat ketiganya tidak bergerak, Miyamoto Musashi mencibir, "Apakah kamu tidak mencoba membunuhku? Aku berdiri di sini, mengapa kamu tidak mengambil tindakan? Mau terus menunda waktu? Saya menyarankan Anda untuk tidak naif, kecuali Ye Wushuang kembali dari kematian, jika tidak, Anda hanya memiliki jalan buntu hari ini." Ketika suara Miyamoto Musashi jatuh, tubuhnya bergerak. Saya melihat bahwa dia seperti peng besar, menukik turun dari atas pohon, membawa niat membunuh yang mengerikan, dan langsung muncul di depan Yehudi dengan pukulan. Miyamoto Musashi ingin menjadi orang pertama yang membunuh Yehudi. Yehudi bereaksi dengan cepat, dan mengulurkan tangannya untuk menarik Great Sea Dragon Sparrow dari belakang. Bisa. Cahaya pedang mengguncang langit dan menebas tinju Miyamoto Musashi. Kapan? Tinju Miyamoto Musashi bertabrakan dengan Great Sea Dragon Sparrow, dan ada suara keras, dan Yehudi langsung dikejutkan oleh kekuatan tinjunya. Yekyu terkejut. Dia tahu kekuatan Yehudi dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan Miyamoto Musashi tidak dapat menghentikannya dengan pukulan. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa bukan karena Yehudi tidak cukup kuat, tetapi Miyamoto Musashi itu kuat dan sesat. Setelah mengguncang Fei Invincible, tubuh Miyamoto Musashi berubah menjadi bayangan dan mengejarnya, mencoba mengambil kesempatan untuk membunuh Ye Invincible. Pada saat ini, bayangan itu ditembak. Wow! Yekyu hanya merasa ada bunga di depannya, dan detik berikutnya, bayangan itu menghentikan Miyamoto Musashi. Sangat cepat. Ini adalah pertama kalinya Yekyu melihat Shadow beraksi, dia menemukan bahwa kecepatan Shadow lebih cepat dari Miyamoto Musashi. Kecepatannya tidak buruk, tapi sayangnya itu tidak bisa menghentikan saya. Miyamoto Musashi berkomentar, dan meninju wajah bayangan itu. Di sisi tubuh bayangan, dia menghindari tinju Miyamoto Musashi, lalu menyayat rusuk Miyamoto Musashi dengan pisau telapak tangan.
Miyamoto Musashi seolah-olah tidak melihat serangan bayangan itu, dia tidak dijaga sama sekali, dan dia tidak menghindar, dan meninju bayangan itu dengan tangan kanannya di tenggorokan. Jika bayangan itu tidak berhenti, hasilnya adalah tulang rusuk Miyamoto Musashi yang patah, dan bayangan itu akan dihancurkan oleh tinju Miyamoto Musashi di tenggorokannya. Itu hanya masalah waktu. Bayangan itu melintas kembali lebih dari 10 meter jauhnya. Kupikir kau tidak takut mati. Miyamoto Musashi memandang bayangan itu sambil menyeringai dan berkata, dengan keahlianmu, kamu seharusnya bisa menempati peringkat ke-9 atau ke-10 dalam daftar dewa, hanya ingin membunuhku, itu tidak diragukan lagi semut yang mengguncang pohon, dan itu tidak bertanggung jawab. Tiba-tiba, cahaya pedang tajam jatuh dari langit. Ye Wudi menembak lagi. Bab 1634. Tiba-tiba, niat pedang arogan menghilangkan niat membunuh Miyamoto Musashi. Seperti tanah longsor dan tsunami, sangat menakutkan. Melihat adegan ini, Ye Qiu terdiam. Sebelum bertindak, dia juga menginstruksikan Ye Wudi untuk memegang Miyamoto Musashi sebanyak mungkin, dan tidak menyentuhnya. Ye Wudi melakukannya dengan baik dan langsung menggunakan kartu hole miliknya. Cahaya pisau menebas di udara. Itu akan datang dalam sekejap. Miyamoto Musashi membanting tinjunya ke udara tiba-tiba. Ledakan. Cahaya bila hancur. Ye Wudi terguncang oleh angin tinju yang kuat dan jatuh dari udara ke tanah, memuntahkan seteguk darah. Kamu bisa kultivasi niat pedang pada usia ini, ya, jika kultivasimu setara dengan milikku, pisau yang barusan mungkin akan sedikit menyakitiku. Untuk saat ini, hehe. Senyum Miyamoto Musashi penuh dengan penghinaan. Ye Wudi segera marah. Dia bangkit dari tanah, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata, tempat ketiga dalam daftar dewa itu bagus. Beri aku beberapa tembakan lagi. Suara mendesing. Ye Wudi seperti bola meriam, dikeluarkan, muncul di udara, dan memotong lebih dari selusin pisau dalam satu napas. Pendekar pedang menyapu cuaca, sangat mendominasi. Miyamoto Musashi meletakkan satu tangan di belakang punggungnya, sementara tangan lainnya mengepalkan tinjunya, terus-menerus menyerang ke arah pedang. Kapan? 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 Suara tabrakan tidak ada habisnya. Setelah 10 pukulan, Miyamoto Musashi kehilangan kesabaran. Gulungan. Miyamoto Musashi berteriak dan meledak dengan pukulan di udara, dan Ye Wudi dipukul ke udara di tempat. The Great Xia Dragon Finch juga jatuh dari tangan Ye Wudi, menggambar busur di udara, dan memasukkannya ke depan Ye Qiu. Bayangan itu muncul, bersiap untuk menangkap Ye Wudi yang jatuh dari langit, tetapi pada saat ini, Miyamoto Musashi bergegas lagi. Ye Qiu menarik Great Xia Dragon Sparrow dan bergegas keluar. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghentikan Miyamoto Musashi, dia dengan cepat menggambar mantra penahan. Tentu. Tubuh Miyamoto Musashi tiba-tiba menegang. Mengambil kesempatan ini, Ye Qiu menggunakan pedang sebagai ganti pedang, bersiap untuk menggunakan teknik pedang kursif untuk menyerang Miyamoto Musashi. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia bahkan belum mengangkat pedangnya. Gagal. Itu berlangsung kurang dari setengah detik sebelum dan sesudah. Rumput. Ye Qiu mengutuk diam-diam. Pada saat ini, bayangan itu sudah menangkap Ye Wudi. Sekejap, muncul puluhan meter jauhnya. Ye Qiu melihat, Ye Wudi terluka, tetapi tidak ada masalah serius. Jadi dia menyerang Miyamoto Musashi dengan Excalibur 6 Vena. Karena Six Meridian Excalibur memiliki dua keunggulan.
Yang pertama adalah bahwa pedang ilahi 6 vena adalah energi pedang tak terlihat yang dapat disembunyikan di udara, membuatnya sulit untuk dijaga. Yang kedua adalah bahwa pedang 6 vena ilahi dapat menyerang dari jarak jauh, dan dengan basis budidaya Yekiyo, ia dapat menembak pada jarak 20 meter. Yekiyo merasa bahwa keterampilan Miyamoto Musashi terlalu kuat, dan semakin jauh dia, semakin aman dia. Selain itu, tujuan Yekiyo adalah untuk menunda masa tinggal Miyamoto Musashi. Memanggil. Roh pedang meledak. Yekiyo terus menggunakan Excalibur 6 vena. Dalam sekejap, energi pedang terjalin di udara, membentuk jaring pedang kedap udara, menutupi Miyamoto Musashi. Saya harus mengatakan bahwa efeknya sangat bagus. Miyamoto Musashi diblokir untuk sementara waktu. Beberapa menit kemudian. Cukup. Miyamoto Musashi meninju dengan marah, menghancurkan semua energi pedang, dan ketika dia tegak, dia muncul tepat di depan Yekiyo seperti teleportasi. Keduanya hampir bertatap muka. Yekiyo terkejut. Bajingan ini menyembunyikan kekuatan tempurnya. Begitu dia memiliki ide ini di benaknya, dia terpesona oleh Miyamoto Musashi. Bab 1635. Ledakan. Ketika Yekiyo terbang keluar, Miyamoto Musashi menggertak dirinya sendiri dan meninju kepala Yekiyo lagi. Jika pukulan ini mengenai, Yekiyo pasti akan mati. Wow! Yekiyo segera menggunakan jimat petir, tubuhnya menyerupai aliran cahaya, dan dia menghindari tinju Miyamoto Musashi dengan berbahaya dan mengambil langkah lebih dari 10 meter. Begitu Yekiyo berdiri teguh, suara Miyamoto Musashi terdengar di telinganya, "Kecepatanmu terlalu lambat." Yekiyo terkejut, baru saja akan menghindar lagi. Rasa sakit yang tajam datang dari bawah tulang rusuknya. Ledakan. Yekiyo terbang keluar dan jatuh lebih dari 20 meter, dia mendarat di punggungnya dengan ledakan keras. "Hati-hati," seru Shadow. Yekiyo membuka matanya dan melihat Miyamoto Musashi jatuh dari ketinggian seperti bola meriam, dan menginjak jantung Yekiyo dengan kaki kanannya. Sangat cepat. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berkurang menjadi setengah meter. Pada saat yang kritis, Yekiyo dengan cepat berguling ke samping, dan Miyamoto Musashi jatuh ke tanah dan menginjak tanah. Ledakan. Sebuah lubang dengan diameter setengah meter muncul di tanah, dan berdebu dalam sekejap. Jika Miyamoto Musashi baru saja jatuh di tubuh Yekiyo, maka hati Yekiyo harus remuk. "Hei, kamu bisa menghindari kursi ini, bisakah kamu menghindari kaki kedua?" Miyamoto Musashi Mori mencibir, dan kaki angin puyuh menyapu ke arah Yekiyo. Telapak tangan kanan Yekiyo tiba-tiba menampar tanah, dan tubuhnya meninggalkan tanah, berputar 3 kali di udara, dan kemudian backflip lainnya, hanya untuk menghindari kaki angin puyuh Miyamoto Musashi. Ledakan. Miyamoto Musashi menendang ke tanah. Kakak. Dalam sekejap, retakan sepanjang 10 meter muncul di tanah, yang mengejutkan Yekiyo hingga berkeringat dingin. Sial, benda tua ini bukan manusia. Yekiyo dengan cepat mundur dan berdiri bersama Shadow Yehudi. "Paman San, bagaimana lukamu? Apakah kamu masih bisa melawannya?" Yekiyo bertanya. Yehudi menjawab, "Ini hanya luka ringan, dan bisa terkena." "Paman San, bisakah kamu bertanya pada Bibi San, kapan dia akan tiba?" Yekiyo khawatir mereka akan mati sebelum gadis naga itu tiba. Kekuatan tempur Miyamoto Musashi benar-benar terlalu kuat. "Saya mengirim pesan kepadanya sekarang, dan dia belum mengembalikan saya sampai sekarang. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan." Yehudi memarahi, "Saya menjatuhkan rantai pada saat kritis.
Jika tidak mati hari ini, aku akan membunuhnya ketika aku kembali. Hati Yekyu tenggelam, dan gadis naga itu tidak menjawab, ini bukan situasi yang baik. Bagaimana jika gadis naga tidak datang? Meskipun gadis naga menyukai Yewudi, adalah mungkin bagi mereka untuk berubah pikiran sementara jika mereka menghadapi daftar tuan ketiga dewa kali ini. Kekhawatiran Yekyu diucapkan oleh bayangan itu. Tak terkalahkan, bagaimana jika wanita itu tidak datang? Tanya Shadow. Tidak mungkin, dia bilang dia akan datang. Yewudi menekankan, saya percaya dia akan datang. Yekyu dengan cepat membuat keputusan dan berkata, kami akan terus menunda untuk sementara waktu, dan jika kami tidak bisa menunggu bibi ketiga, maka kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Ya. Bayangan mengangguk. Saat ini, mereka bertiga mendekati Miyamoto Musashi dalam bentuk produk. Miyamoto Musashi memandang mereka bertiga, dan tersenyum menghina, bodoh jika ingin memburuku bahkan dengan kesabaran seperti itu. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak tahu seberapa baik Tuan para dewa. Tidak masalah, sekarang aku akan membiarkanmu melihat kekuatan ketiga para dewa. Ketika suara Miyamoto Musashi jatuh, dia menggesek dan muncul di depan Yewudi. Pukul Feye Invincible dengan satu pukulan. Segera setelah itu, dan seperti teleportasi, dia menendang Fei Kyo. Detik berikutnya, tinju muncul di depan bayangan. Semuanya luar biasa cepat. Ledakan. Bayangan itu bereaksi dengan cepat, dan dia meninju Miyamoto Musashi dengan paksa, dan langsung terkejut. Mereka bertiga gagal menghentikan pukulan Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi menunjukkan dominasi yang tak terkalahkan di seluruh tubuhnya. Setelah menjatuhkan mereka bertiga, dia mengejarnya seperti bayangan. Yekyu dengan cepat menggunakan kutukan tembus pandang untuk menyembunyikan tubuhnya di udara, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih diledakkan oleh Miyamoto Musashi, dengan darah menyembur di mulutnya. Nak, pergi ke neraka. Miyamoto Musashi hendak membunuh Yekyu dengan pukulan. Shadow dan Yewudi tiba tepat waktu dan menghentikan Miyamoto Musashi. Tapi mereka hanya memblokirnya selama 5 detik. Dalam 5 detik, Miyamoto Musashi membuat 4 pukulan berturut-turut, Yewudi dan Shadow masing-masing menerima 2 pukulan dan terbang keluar. Bunyi suara KL1K. Bunyi suara KL1K. Tulang dada Shadow retak, dan kulit di dadanya tenggelam dan menderita luka berat. Lengan kiri Yewudi terputus, dan tubuhnya menyentuh tanah, muntah darah. Dalam waktu kurang dari 2 menit, mereka bertiga dikalahkan. Miyamoto Musashi seperti dewa perang, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Miyamoto Musashi sangat sombong tentang keahliannya. Setelah memukul ketiga Feikyo, dia tidak langsung membunuh mereka. Sebaliknya, dia berdiri diam dan berkata sambil tersenyum, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Ayo pergi bersama. Yekyu berkata dengan sungguh-sungguh, Paman San, kamu dan Senior Shadow pergi dulu, aku akan menghentikannya. Sebelum gadis naga datang, hanya mereka bertiga yang tidak bisa membunuh Miyamoto Musashi. Oleh karena itu, hanya ada satu pilihan saat ini, dan itu adalah melarikan diri. Yekyu penuh dengan rasa bersalah di hatinya. Awalnya, dia merumuskan rencana untuk membunuh para dewa untuk membunuh Miyamoto Musashi, tetapi dia tidak menyangka akan berada dalam situasi seperti itu sekarang. Maaf, akulah yang menyebabkanmu. Yekyu meminta maaf kepada Yewudi dan Ying. Yewudi berkata, ini semua keluarga, apalagi merepotkan atau tidak. Bayangan itu berkata, Yekyu, kamu tidak bisa menghentikannya, biarkan aku datang. Ketika aku meninggalkan ibu kota,
Aku berjanji pada tuannya bahwa bahkan jika aku menyelamatkan hidupku, aku akan melindungimu. Aku menghantuinya. Kamu dan Woody pergi dulu. Ketika bayangan itu selesai berbicara, dia mengeluarkan botol porselen kecil dari sakunya, mengeluarkan 2 pil hitam, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, auranya terus meningkat. Setelah beberapa saat, bayangan itu keluar, seperti lampu listrik, dan meninju Miyamoto Musashi dengan keras. Ledakan. Setelah tinju bertabrakan, Shadow mundur selusin langkah. Menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasi secara paksa? Tidak ada gunanya, kamu tidak akan bisa bertahan lama. Miyamoto Musashi mencibir dan bergegas menuju bayangan. Keduanya bermain cepat. Yekio, pergi dari sini, aku akan membantu bayangannya. Woody memegang pisau dan bersiap untuk bergegas keluar, tapi Yekio menahan bahunya. Paman San, berikan aku pisau dan aku akan menghadapinya, kata Yekio. Woody menggelengkan kepalanya dan berkata, aku bisa mati, tetapi kamu tidak bisa. Kamu adalah satu-satunya darah kakak. Aku sangat ingin melindungimu. Woody bergegas keluar begitu kata-katanya jatuh, namun begitu dia mendekati Miyamoto Musashi, tinju Miyamoto Musashi muncul di depan tenggorokannya. Kecepatan Miyamoto Musashi begitu cepat sehingga pisau di tangan Woody tidak sempat menancap, apalagi kabur. Yekio hendak bergerak. Tiba-tiba, pita emas muda muncul dengan cepat, menghalangi bagian depan Woody. Bab 1636. Gadis naga akhirnya datang. Saat dia berdiri di depan Woody, telapak tangannya mencegat tinju Miyamoto Musashi. Bang! Terdengar suara teredam. Miyamoto Musashi mundur 2 langkah, mengambil kesempatan ini, gadis naga dengan cepat meraih bahu Woody, melintas kembali, dan mendarat lebih dari 10 meter. Shadow juga dengan cepat mundur ke sisi Yekio. Kamu wanita bau, kenapa kamu? Woody berteriak pada gadis naga. Maaf, saya pergi ketika saya menerima berita, itu masih agak terlambat. Tak terkalahkan, apakah Anda baik-baik saja? Long Enu bertanya dengan cemas. Jika kamu tidak datang lagi, maka kami akan mati. Woody masih sangat marah. Gadis naga berkata, jangan khawatir, karena aku di sini, aku tidak akan menyakitimu lagi. Sisi lain. Ketika Miyamoto Musashi melihat gadis naga, gelombang akhirnya muncul di wajahnya yang tenang, wajahnya sedikit tenggelam, dan dia bertanya, gadis naga, mengapa kamu tidak tinggal di Brahmana? Apa yang kamu lakukan di sini? Gadis naga tersenyum dan berkata, laki-lakiku ingin membunuhmu, jadi aku secara alami akan membantunya. Kamu laki-laki? Miyamoto Musashi menunjuk ke Yekio dan bertanya, apakah anak ini laki-lakimu? Gadis naga mengutuk tanpa ampun, apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihatku memegang Invincible? Miyamoto Musashi sedikit terkejut, kamu Woody adalah laki-lakimu. Itu benar. Gadis naga berkata, Miyamoto Musashi, kamu berani menembak orangku, kamu sangat berani. Miyamoto Musashi berkata dengan dingin, dia adalah adik laki-laki Yao Shuang. Saya tidak hanya akan mengambil tindakan, saya akan membunuhnya hari ini. Niat membunuh muncul di mata gadis naga, ini nada yang besar, karena saya ingin membunuh laki-laki saya, maka saya akan membunuhmu terlebih dahulu. Miyamoto Musashi tidak takut, dan berkata, gadis naga, saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih. Kuil Amaterasu dan Brahmana tidak pernah memiliki dendam. Jika kamu mundur sekarang, aku bisa melakukan apa yang tidak pernah kamu lakukan. Jika kamu pergi dengan caramu sendiri, maka aku akan membunuhmu.
Gadis naga mencibir dan berkata, tidak terkalahkan, kamu harus menyembuhkan lukamu terlebih dahulu, dan aku akan membunuhnya. Dia hendak melangkah maju, tetapi Yehudi meraih pergelangan tangannya. Dia sangat kuat, hati-hati. Yehudi mengingatkan gadis naga, matanya penuh kekhawatiran. Melihat bahwa Yehudi peduli pada dirinya sendiri, dia merasa seperti dia telah makan madu, jadi dia memejamkan mata dan berkata, jangan khawatir, aku juga sangat kuat. Apakah kamu melupakannya? Tiba-tiba, Yehudi penuh dengan garis hitam. Kapan Anda masih berpikir tentang mengemudi? Pada saat ini, gadis naga berjalan menuju Miyamoto Musashi selangkah demi selangkah. Yekio memperhatikan bahwa setiap kali gadis naga mengambil langkah, auranya naik sedikit. 30 langkah kemudian, aura pada gadis naga naik ke puncak, dan aura pembunuh yang menakutkan menyebar kemana-mana, dan bahkan pohon-pohon di sekitarnya bergetar. Miyamoto Musashi juga tidak memiliki penghinaan di wajahnya, mengepalkan satu tangan, juga melepaskan niat membunuh yang mengerikan. Keduanya saling menatap. 10 detik kemudian, ledakan. Keduanya menembak secara bersamaan. Mereka seperti dua sambaran petir, bertabrakan bersama dalam sekejap, dan suara keras meletus. Sangat kuat. Yekio terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat duel master para dewa, matanya melebar. Segera, gadis naga dan Miyamoto Musashi bertarung bersama. Pada awalnya, Yekio masih bisa melihat lintasan keduanya bertarung satu sama lain, tetapi seiring berjalannya waktu, gadis naga dan Miyamoto Musashi bertarung lebih cepat, dan dia hanya bisa melihat dua bayangan samar yang terus bertabrakan. Yehudi melihatnya sebentar, khawatir tentang keselamatan gadis naga itu, dan bertanya pada bayangan itu, bisakah kamu melihat gerakan mereka dengan jelas? Shadow berkata, itu terlalu cepat, saya tidak melihatnya dengan jelas, jangan khawatir, gadis naga adalah pemain terbaik keempat dalam daftar dewa, dan tidak mudah untuk kalah. Yehudi masih sangat khawatir, dan berkata, tapi Miyamoto Musashi berada di urutan ketiga dalam daftar dewa. Shadow melirik Yehudi, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu khawatir tentang seorang wanita. Yehudi berkata dengan marah, omong kosong, dia adalah istriku. Bayangan itu berkata dengan kosong, Tuan belum mengakui, itu tidak masuk hitungan. Yehudi. Yekio menantikan hasil dari pertempuran ini. Saya tidak tahu siapa yang bisa lebih baik dari Miyamoto Musashi, yang ketiga dalam daftar dewa, dan gadis naga, yang keempat dalam daftar dewa. Meskipun peringkat gadis naga di daftar dewa lebih rendah dari Miyamoto Musashi, peringkatnya terkadang tidak mutlak, seperti dalam novel Gulong bahwa lelaki tua Tianji, yang menempati peringkat pertama dalam spektrum senjata, dibunuh oleh yang kedua. Peringkat Shangguan Jinhong, peringkat kedua Shangguan Jinhong dibunuh oleh peringkat ketiga Xiao Li Fei dari Sun Huan. Jadi, peringkat terkadang tidak bisa diandalkan. Kuharap gadis naga itu bisa memukul Miyamoto Musashi dengan keras, jadi kita tidak perlu bekerja keras. Yekio mengangkat kepalanya dan mendongak sambil berdoa diam-diam di dalam hatinya. Miyamoto Musashi melawan Ryuji lebih cepat. Meskipun Yekio tidak bisa melihat lintasan tembakan mereka, bisa disimpulkan dari tabrakan satu demi satu bahwa pertempuran mereka telah memasuki puncaknya. Yekio sedikit penasaran dengan gerakan apa yang sebenarnya digunakan oleh kedua master dari daftar dewa itu. Jadi, dia membuka mata langit. Pemandangan itu menjadi jelas sekaligus. Ketika Yekio melihat pertarungan antara Miyamoto Musashi dan Ryuji, dia terkejut. Ini juga oke?
Miyamoto Musashi dan Ryuji tidak menggunakan gerakan mewah sama sekali. Kamu meninjuku dan aku meninjumu, dan kedua tinju itu terus bertabrakan. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga tinju mereka hampir mengenai satu sama lain tepat setelah mereka berpisah. Pukulan demi pukulan. Mereka memukul jauh-jauh dari tanah ke puncak pohon, dan dari atas pohon ke tanah, tidak ada yang bisa melakukan apa-apa. Ye Kyushu tidak cukup baik, dan mata langit tidak bisa bertahan lama. Setelah menonton sebentar, dia menutup mata langit. Waktu berlalu dengan tenang. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Dalam sekejap mata, Miyamoto Musashi dan Ryuji bertarung selama 10 menit. Gadis naga sangat kuat. Bayangan itu terkejut, dan mereka bertiga bergabung, dan mereka tidak bisa menghentikan Miyamoto Musashi. Aku tidak menyangka gadis naga bisa melawan Miyamoto Musashi begitu lama. Ledakan. Tiba-tiba, ada ledakan keras. Kemudian, saya melihat keduanya dalam pertempuran mundur satu demi satu. Miyamoto Musashi mundur 10 langkah dalam satu tarikan napas, menggosokkan sol sepatunya ke tanah, meninggalkan lekukan yang dalam di tanah. Gadis naga hanya mengambil 7 langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Yehudi sangat gembira ketika dia melihat adegan ini. Gadis naga menang. Sepertinya setelah pertarungan ini, gadis naga bahkan lebih baik, kata Shadow. Yekyu memandang Miyamoto Musashi dan menemukan bahwa Miyamoto Musashi tidak memiliki luka yang jelas kecuali kerutan di pakaiannya. Dia menatap gadis naga lagi. Meskipun tidak ada bekas luka yang jelas di tubuh gadis naga, Yekyu memperhatikan bahwa mata gadis naga itu sangat serius, yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang pemenang. Yekyu terkejut. Mungkinkah? Engah. Sebuah panah berdarah tiba-tiba menyembur dari mulut gadis naga. Pada saat yang sama, garis darah mengalir di lengan tangan kanannya.